Kalau berdebat Lompat-lompat. definisi harus sama. Sekarang saya Iya, tanya, lompat-lompat. definisi apa dulu bahasa warisan itu apa? Dodi. Coba satu-satu teman-teman. Coba satu-satu teman-teman. Dodi. Coba satu-satu. Enggak, pelan-pelan Pak. Kita amankan dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Salam Elechem Bisem Yesua Hamasiah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Donditan. Ya, Donditan itu beberapa waktu yang lalu pernah dikeroyok oleh orang-orang Kristen karena kebotolan dan kebodohannya. Kenapa? Karena ketika ditanyakan tentang Islam kepada Donditan, dia bungkam 1000 bahasa. Kenapa? Karena dia tidak mengerti, teman-teman sekalian ya. Dan dia kan ini paling jago saja untuk membahas Alkitab dan dipelintir-pelintir. Itu jangan lupa ya, karena dia memiliki ilmu pelintir-pelintir. Nah, ini sangat menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena kali ini ya, dia itu ditelanjangi ya, ditelanjangin oleh siapa? Oleh seorang murtadin ya, yaitu di Injil Habaget ya, Bang Pendi Usman asli Aceh. Teman-teman sekalian, dia membahas tentang Donditan, bahwa Donditan ini memang benar-benar ya tidak paham tentang agamanya. Makanya dia itu sukanya bahas Alkitab. Ketika di Kristen itu dia bahas Alkitab di gereja. Ketika menjadi Islam tidak ada bedanya. Tetap juga membahas Alkitab di masjid. Yang membedakan adalah gereja dan masjid. Yang kedua perbedaannya, kalau waktu di Kristen ya tidak doyan mengganggu kitab suci agama lain. Tetapi setelah dia masuk ke agama Islam, itu paling rajin untuk membahas kitab suci agama lain. Jadi ini hal yang sangat menarik. Oleh karenanya saya langsung saja mengajak kita untuk mendengarkan video daripada Bang Effendi Usman berikut ini. Donditan dianggap hebat, padahal tidak pernah membahas Al-Quran. Alkitab terus yang dibahas. Kalau tidak Injil Matius, Injil Markus. Kalau enggak Injil Lukas, kalau enggak Injil Yohanes. Kalau tidak lari ke Ulangan, kalau tidak lari ke Imamat. Hanya itu yang dia bisa. Sudah lama Donditan meninggalkan Kristus, jadi mu'alaf. Saya belum pernah mendengar dia membaca Al-Quran. Dipanggil Ustadz. Al-Quran tidak bisa baca, tapi bisa dipanggil Ustadz. Itu Donditan. Entah Ustadz dari mana, entah siapa yang memberikan gelar dia Ustadz, itu Donditan ya, langsung dipanggil Ustadz. Jangan-jangan dia Ustadznya Yesus. Hanya satu perbedaan Donditan setelah dia meninggalkan Yesus dan sebelum dia meninggalkan Yesus. Apa itu Bang Pendi? Sebelum dia meninggalkan Yesus, dia masuk gereja. Setelah dia meninggalkan Yesus, dia masuk masjid. Hanya itu perbedaannya. Kalau yang lain tidak ada perbedaan. Lalu perbedaan yang kedua, sebelum dia meninggalkan Yesus, dia tidak pernah membahas agama orang lain, tidak pernah dia membahas kitab orang lain. Begitu dia masuk agama Islam, jadi mu'alaf, dipanggil Ustadz, dia membahas Alkitab dan membahas agamanya yang lain. Nah, sebelum dia meninggalkan kekristenan, sebelum dia jadi mu'alaf, dia masuk gereja. Sering masuk gereja. Mendengar Alkitab, sesekali dia buka Alkitab. Tapi jarang membahas Alkitab. Donditan. Setelah dia meninggalkan Yesus, dia tidak pernah lagi masuk gereja. Dia masuk masjid. Di saat dia masuk masjid, tidak ada bedanya dia ketika dia masih berada di dalam gereja. Itu Donditan. Di dalam gereja dia mendengarkan Alkitab dan membaca Alkitab.
Di dalam masjid ketika dia mu'alaf, Don Ditan masih juga membuka Alkitab. Nggak ada bedanya. Lalu pertanyaannya kehebatan dia itu di mana? Coba kalian suruh baca dia Al-Quran sesekali. Suruh baca Al-Quran. Ya, lantunkan ayat demi ayat dalam Al-Quran. Coba suruh sama si Don Ditan. Halo brother, sebentar brother ya. Coba suruh dia lantunkan Al-Quran sesekali. Bisa enggak? Saya jamin tidak akan bisa. Saya ulangi, waktu si Don Ditan masih di dalam agama Kristen, dia buka Alkitab, dia baca Alkitab, dia mendengarkan Alkitab di dalam gereja. Setelah Don Ditan keluar dari gereja, masuk masjid, jadi mu'alaf, dia masuk masjid. Sampai di masjid dia buka Alkitab. Bukan Al-Quran yang dia buka, Alkitab yang dia buka. Itu Don Ditan. Dalam gereja dia baca Alkitab, dalam masjid dia baca Alkitab. Tidak ada bedanya. Dia dulu dengan dia sekarang. Cuma bedanya, dia dulu tidak pernah membahas agama lain. Dia dulu tidak pernah membahas kitab orang lain. Ya, dia sekarang membahas agama lain. Dan dia sekarang juga masih membahas kitabnya yang lama, kitab agama lain. Jangan-jangan Don Ditan tidak bisa baca Al-Quran. Nah, ini kecurigaan saya yang paling besar. Jangan-jangan Don Ditan tidak bisa baca Al-Quran. Makanya dia tidak pernah membahas Al-Quran dan tidak pernah dia memperdengarkan ayat demi ayat dalam Al-Quran kepada pengikutnya. Dan sampai kapanpun dia dipanggil mu'alaf. Sudah banyak dia memu'alafkan orang, tetap juga dia mu'alaf dipanggil. Oke, brother. Shalom brother. Halo brother. Shalom Bang BAB. Mana dia? Asli harus menuntut ilmu agama. Harus pondok. Harus ke pesantren. Keluar dari pesantren baru dipanggil ustadz. Dan harus bisa membaca Al-Quran. Harus tahu banyak hadis. Harus bisa baca kitab kuning. Baru dipanggil ustadz. Nah, tetapi ustadz sekarang, ustadz mu'alaf, yang penting dia bisa menghujat Alkitab, sudah dipanggil ustadz. Bisa menghujat Yesus, sudah dipanggil Alkitab. Bisa menghina kekristenan, dipanggil ustadz. Makanya saya katakan, mereka itu jangan-jangan ustadznya Yesus. Kami para murtadin, saya secara pribadi ya, sangat jarang saya membaca kitab saya yang lama. Apalagi membahas-bahas kitab saya yang lama. Sudah tidak ada waktu lagi bagi saya. Kalau mereka supaya dianggap pinter, dianggap hebat, bahaslah Alkitab. Makanya tidak ada bedanya mereka masih berada di dalam agama Kristen dengan mereka sudah jadi mu'alaf. Tetap juga Alkitab. Yang sangat lucunya Bapak Ibu, kenapa para pemuka agama, alim ulama, ustadz, ustazah yang benar-benar ustadz, ya, tidak pernah mengajari mereka cara membaca Al-Quran. Tidak mengantarkan mereka ke pondok pesantren supaya mereka hebat dan pinter-pinter. Supaya mereka benar-benar bisa menjadi kebanggaan umat Islam. Antar dia ke pondok pesantren. Biar dia bisa membaca Al-Quran. Nah, sesekali perdengarkan kepada kami oten-oten. Bagaimana cara mu'alaf membaca Al-Quran. Bila perlu, buat musabaqah tilawatil Quran. Buat lomba membaca Al-Quran sesama mu'alaf. Biar kami oten-oten terkesima mendengar bacaan para ustadz mu'alaf.